Tidak lalu mengetahui seluruhnya. Satu contoh misalnya, saya punya contoh saya. Misalnya saya punya istri 4. Ya. Umpama saya punya istri 4. Ketika lewat tidur saya hanya tahu istri saya yang ada ini, anaknya 4 ini tidak ada anak lain. Jadi yang bukan nama Faiz, yang bukan nama Zainalito, yang bukan nama Faruk, yang bukan anaknya Pak Sugron. Dan dia tahu, padahal saya punya simpanan agar sirri dan orang tahu. Misalnya, bagaimana kita mengusi orang lain? Apalagi para apalagi istrinya rata-rata lebih dari 1. Nah, iya. Mungkin saya punya simpanan di Bogor misalnya. Kok saya nggak tahu. Pada anak saya itu, keturunan saya. Dan bagaimana kita mengurusi keturunan orang yang sudah berjalan 1000 hingga walaupun berdasarkan kitab. Karena kita menjadi para orang juga. Orang yang harap tentu terbatas pengetahuannya tentang saya. Orang tahu istri saya cuma 1. Padahal misalnya 4 istri saya. Bagi saya nggak tahu. Ya. Selir. Lalu yang tahu pokoknya anaknya Pak Sugron cuma 4. Ustaz Zainalito, Ustaz Faiz, Ustaz Ronita, Faruk. Kalau ada orang selain nama ini, itu bohong. Bukannya oleh Pak Sugron. Dia tak benar juga tuh. Umpama. Padahal saya punya istri di Tangerang. Namanya memang bukan Faiz, bukan Faruk, pinanya nama lain. Dan Pak Kosim nggak tahu, pokoknya selain yang 4 ini, mesti bukan keturunan Pak Sugron. Maka dari itulah saya ambil husnul. Sekali lagi, saya ngambil husnudzon. Setiap orang yang ngaku keturunan Nabi Muhammad, saya hormati dengan semestinya saya hargai. Karena saya menghormati pada Nabi Muhammad SAW. Adapun dia misalnya bohong, Arab biasa, maka pernah saya tidak di satu konflik. Tapi saya minta izin waktu kepada Habib saya, Habib, apa Pak Sugron? Saya mau pidato gini-gini, boleh nggak? Persilakan Pak Sugron. Saya tidak. Saya mohon kepada keluarga para habaib yang belum dapat menjalankan syariat datuknya, tolong jangan mengaku keluarga Nabi, ngaku saja Arab biasa. Nanti kalau sudah mampu menjalankan syariat datuknya, akuilah bahwa saudara adalah keturunan Nabi setelah menjalankan syariat Islam secara baik. Kalau belum dapat menjalankan secara baik, masih melanggar perintah Allah, tolong jangan ngaku Habib, ngaku saja Arab biasa. Mana saya tidak tahu. Timbul ya biasa, ada kontrak, ada yang pro betul pakai itu supaya ahli baik itu hati-hati, bagus. Kata satunya, Pak Sugron itu tidak 100% kepada habaib. Ya terserah kata saya. Nah inilah saudara-saudara, nanti kalau di masyarakat timbul macam-macam anak-anak jumpai dalam liburan ini, ingatlah kepada nasihat saya ini. Kita tinggal husnudzon. Kita tidak mungkin menyelidiki dengan pasti tentang nasab orang yang sudah berjalan 1300 tahun yang lalu. Kita cuma pakai husnudzon.
Kita cuma satu prinsip, kita umatnya Nabi Muhammad, menghargai sahabat Nabi Muhammad dan menghargai keluarga Nabi Muhammad. Titik. Setiap orang yang mengaku keluarga Nabi kita husnudon, kita hormati semestinya, jangan berlebih-lebihan, jangan keterlaluan. Itu aja pesan saya. Jangan berlebih-lebihan. Kita takdir, kita hormati keluarga Nabi. Umpama dia bohong, sekali lagi, umpama dia bohong, bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Minal kabar ini, ayun sabar rajul ila Allah ini abi. Hadis itu. Yang mengaku anaknya kepada bapak yang bukan bapaknya, itu minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, inilah anak-anakku dalam rangka anak-anakku ya memperingati hari kelahiran saya. Insya Allah umur saya ini sudah termasuk umur malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Alfi syahr itu 83 tahun 3 bulan. 83 tahun 3 bulan. Ya sudah sampai pas lah umur saya ini, kurang lebihnya sama dengan apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin kalau dibagi itu menjadi 83 tahun, 3 bulan. Itulah umur saya. Nah, jadi doanya kawan-kawan saya, jemaah saya di masjid-masjid, mulai saya pidato tahun 1962, saya itu pidato itu sudah antar presiden. Mulai Bung Karno saya sudah pidato sudah gini. Dan saya menentang Bung Karno waktu itu. Yang ditentang 2 waktu itu oleh saya. Pertama kali saya menentang BTI, Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata. Dikatakan Bung Karno angkatan kelima, angkatan senjata yang kelima, saya tolak dengan keras. Lalu yang kedua, yang saya tolak waktu itu land reform. Orang tidak boleh mempunyai tanah lebih dari 3 hektar. Walaupun warisan, walaupun beli, tidak boleh. Nah, itu saya lawan, bertentangan dengan hak asasi manusia. Tahun 62 saya sudah berpidato, sekarang tahun 23, hitung saja sudah berapa 60 tahun lebih saya berpidato itu, dan tidak pernah berubah saya. Karena saya tidak ingin ini, tidak ingin itu. Kalau jabatan, kenyang saya itu ditawarin anggota DPR, saya tolak. Saya dapat kursi di DPR pusat itu, saya tolak. Tidak. Dapat anggota MPR, saya tolak. Tidak. Diisukan jadi menteri, saya tolak. Waktu itu ketika Pak Hamzah Khas dari P3 wakil presiden dan Ibu Megawati presidennya, itu diantaranya yang katanya yang mau jadi menteri agama Pak Hamzah Khas, tapi saya tolak. Saya sudah nikmat dengan kedudukan saya di pesantren, melayani dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah tenang, aman. Sehingga jabatan-jabatan yang pernah diberikan kepada saya tidak satupun yang saya gunakan. Lalu anak-anakku, saya mendapat kehormatan dari Chicago International University. Jadi bukan fakultas recehan, perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Orang menyangka profesor saya ini agama. Hampir 99% termasuk Kiai Profesor saya ini agama. Ternyata
profesor saya ini bukan agama. Mereka menyelidiki hidup saya mulai tahun 83. Chicago menyelidiki tentang supermakhluk di Indonesia apa yang dikerjakan. Mengadakan seminar pernah, musyawarah nasional pernah, muktamar pernah, dengan organisasi yang sekian banyak yang saya pimpin dan termasuk pondok pesantren di Eropa. Selama organisasi dipimpin oleh saya, alhamdulillah tidak pernah ada gejolak. Ketika Komitmen Mahid Al-Islamiyah tidak ada gejolak, Ittihadul Mubalikin tidak ada gejolak, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama tidak ada gejolak, dan termasuk pondok pesantren berjalan tidak ada gejolak. Itu dia tercatat 3 halaman tentang saya itu. Akhirnya diputuskan terakhir dengan data di atas ini, kami dari Chicago International University berhak memberikan kehormatan kepada saudara sebagai profesor dalam ilmu manajemen. Ya, jadi tapi sebenarnya Chicago itu ada yang tidak tahu bahwa saya memimpin ini baik di pesantren maupun di NDNU ada faktor X yang Chicago pasti tidak tahu. Seandainya saya memimpin, saya bukan kiai, misalnya insinyur, mungkin tidak begini. Di NDNU mungkin tidak begitu. Di NDNU tidak begitu. Karena saya memimpin, mungkin karena ada sebutan kiai hajinya ini bikin sukses. Karena mereka mau macam-macam dengan saya, insya Allah kamu kuala. Sehingga selalu tidak ada yang macam-macam. Organisasi berjalan dengan baik. Saya bikin forum ulama dan nahdlatul, alhamdulillah mereka merasa berterima kasih pada saya. Saya bikin ini, alhamdulillah tidak terjadi gejolak. Ya sekarang sudah saya pegang tinggal satu aja yang saya pegang ya forum ulama dan nahdlatul. Kami cuma koordinasi orang-orang tua, bukan proses politik, tidak terlalu sibuk. Inilah saya yang sampai sekarang masih saya pimpin, yang lain sudah saya lepas semuanya. Inilah anak-anakku, doakan panjang umur selama bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan saya panjang umur selama bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Itulah saya yang minta kepada Allah. Kalau sudah tidak berguna kepada bangsa, negara, dan agama, ya sudah terserah kepada Allah. Misalnya contoh yang jelas, mudah-mudahan saya tidak pikun. Apa pikun? Masalahnya apa pikun? Kalau bahasa Madura, bahasa Maduranya kalau pikun habis makan bilang tidak makan, habis buang air minta antar ke WC. Itu kan membingungkan keluarga itu. Kalau sudah kayak begitu, ya lebih baik nggak panjang umur lah, dosain keluarga. Tapi kalau panjang umur masih berguna kepada agama saya dan bangsa saya, mudah-mudahan ya Allah panjangkanlah umur saya. Selama berguna kepada agama, kepada bangsa, kepada keluarga. Inilah harapan saya. Sekian, terima kasih kepada anak-anakku yang sekarang mengadakan hari ulang tahun saya dengan niat untuk bersyukur, memberi ulang tahun untuk bersyukur. Yang penting bukan ulang tahun, yang penting hall. Yang penting hall. Daripada memperingati ulang tahun begini, lebih baik hall. Maka saya sediakan tempat, ya, di belakang itu, ya saya al-kayyisu mandat dan nafsahu wa amil dari mabat dan maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang sudah menggadaikan dirinya, kemudian dia
berbuat untuk nanti setelah mati. Jadi yang lebih penting nanti anak-anakku, kalau saya meninggal dunia, hall. Dan saya bikin tempat, sudah saya hitung, santri saya itu 5.300-an. Kalau tiap malam 30 orang menghafalkan Quran tiap malam, itu berarti satu orang punya giliran 1 tahun sekali aja. Karena 30 tiap malam. Jadi kalau 1 bulan 300, 1 bulan 300 orang. Ya kan? 1 bulan, 1 tahun kalikan 12. Insya Allah masih cukup. Jadi tiap malam 30 datang ke kuburan saya, khatamkan Quran tiap malam sampai kiamat. Jangan berhenti. Ini itu yang penting. Kalau seperti ini ya juga penting dalam kata syakur saja. Tapi kalau hall nanti akan banyak penolong saya. Mudah-mudahan dosa-dosa saya sudah diakui dengan bacaan Al-Quran dan anak-anak semua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.